Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi di channel ini. Dan di video ini kita akan membahas drone apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan pemetaan udara. Apakah drone yang Anda punya masuk dalam list? Simak terus videonya. Untuk pemetaan udara sendiri, biasanya menggunakan dua software. Bisa menggunakan drone deploy atau dengan Pix4D. Untuk jajaran drone yang digunakan untuk melakukan pemetaan dengan aplikasi drone deploy, tidak keluar dari merek DJI. Jadi, drone deploy dibuat khusus untuk drone DJI. Selama saya menggunakan aplikasi drone deploy, ada beberapa drone yang saya gunakan dan support sangat baik digunakan untuk mengoperasikan drone deploy. Yang pertama adalah Phantom 3 semua seri, standar, Advance, Pro, SE bisa. Kemudian Phantom 4 standar, Advance, kemudian Pro juga bisa. Kemudian untuk seri selanjutnya adalah Mavic Pro. Mavic Pro Platinum bisa, Mavic Pro, Mavic 1 bisa ya untuk melakukan pemetaan. Kemudian kalau Mavic 2 Pro gimana Mas? Mavic 2 Pro saya belum pernah nyoba. Tetapi di aplikasi sebelah nanti akan kita bahas itu support ya. Kemudian Mavic Mini mohon maaf sekali tidak support ya. Jadi kalau Anda membeli Mavic Mini karena channel sebelah yang bilang Mavic Mini fiturnya banyak, sangat lengkap, dan Anda harus punya dan Anda beli, mohon maaf, tidak support untuk melakukan pemetaan. Berbeda halnya dengan DJI Spark yang support untuk pemetaan udara. Jadi untuk video yang saya buat mengenai DJI Spark yang masih worth it untuk dibeli di 2020, saya tambahin di sini Spark juga support untuk melakukan pemetaan. Mantap. Dan untuk aplikasi yang kedua adalah Pix4D. Jajaran drone-nya di luar dari DJI itu ada. Jadi untuk Pix4D sendiri di tahun-tahun lalu itu Xiaomi masuk dalam jajarannya. Tetapi di tahun 2020 ini Pix4D tidak lagi memasukkan drone Xiaomi pada jajaran drone yang support untuk melakukan pemetaan ya. Jadi untuk yang punya drone Xiaomi, mohon maaf, drone Anda tidak bisa digunakan untuk pemetaan. Mahal-mahal tidak bisa digunakan untuk pemetaan. Wah, sayang banget ya. Oke, kita bahas untuk Pix4D-nya. Karena di aplikasi Pix4D ini, sebelum kita memulai atau mengkonekkan aplikasi ini ke drone-nya, itu ada listnya. Jadi kita bisa melihat list drone-drone apa saja yang masuk dalam jajaran yang bisa untuk pemetaan. Yang pertama pastinya adalah drone dari DJI ya. DJI sama seperti drone deploy. Drone DJI bisa digunakan pada seri Phantom 4 standar, Advance, Pro, kemudian Phantom 3 standar, Advance, SE, kemudian Pro bisa digunakan. Kemudian di sini Mavic 2 Pro bisa. Nah, ya. Jadi untuk pilot Mavic 2 Pro, Anda bisa menggunakan aplikasi atau software untuk pemetaan yaitu Pix4D ya. Kemudian Mavic Pro yang pertama bisa Platinum, bisa itu support. Kemudian Mavic Air 1 bisa digunakan di aplikasi Pix4D ini. Kemudian jajaran drone Matrice 100, Matrice 200, Matrice 210 itu bisa digunakan untuk pemetaan. Dan selanjutnya adalah jajaran drone dari Inspire. Inspire 1, Inspire 2 itu support. Dan tidak semua drone DJI yang dapat digunakan untuk pemetaan ya. Maaf banget. Terutama yang sudah terlanjur membeli DJI Mavic Mini yang di channel sebelah bilangnya terlalu banyak fitur dan Anda harus membelinya. Dan kalau sudah Anda membeli drone dari Mavic Mini, tidak bisa digunakan untuk pemetaan ya. Selamat.
Dan yang sangat mengejutkan adalah DJI Spark bisa digunakan sebagai drone untuk pemetaan. Wah, keren banget ya Spark ya. Dan yang kedua adalah drone dari jajaran pabrikan Parrot. Di sini yang bisa digunakan adalah Parrot Anavi, Anavi dengan kamera thermal, kemudian Anavi dengan thermal RGB bisa, Parrot Bebop 2, kemudian Parrot Bluegrass. Nah, itu ya. Jadi untuk di tahun 2015 itu jajaran drone Xiaomi masuk. Tetapi untuk 2020 ini sayang banget Xiaomi dihapus dari list jajaran drone yang bisa digunakan untuk pemetaan menggunakan Pix4D. Dan itu dia bagaimana drone Anda masuk dalam jajaran list atau tidak. Kalau seandainya beli drone hanya untuk foto dan video, banyak sih yang bisa. Hapsan juga bisa, gambarnya juga lumayan bagus ya. Kemudian bisa menggunakan JJRC X8 ya, Heron ya. Itu juga lumayan bagus sih, karena dari hasil kameranya nanti kita grinding lagi di editing, gambarnya lumayan bagus. Tapi apakah fungsi drone hanya untuk video dan foto saja? Tidak ya, karena zaman semakin berkembang. Sekarang drone support untuk melakukan pemetaan. Jadi kalau bisa Anda membeli drone, bukan kameranya saja yang bagus atau dengan stabilizer gimbal yang mumpuni, tetapi harus dipastikan drone Anda juga support untuk melakukan pemetaan udara. Karena bayarannya cukup mahal, bos ya. Pemetaan itu biayanya cukup mahal karena 1 hektar sekitar 35.000. Kalau yang dipetakan 4.000 hektar, wah duit semua bos. Belum biaya pemprosesannya. Jadi dari foto-foto tersebut diproses kembali dengan software. Kemudian akan dibentuk satu foto dengan resolusi besar, jadi foto kesatuan yang nanti akan kita sebut dengan peta. Nah, kita petakan ulang. Itu biayanya 15.000 per hektar. Jadi biaya pengambilan gambar 35, kemudian biaya pemprosesan 15.000 per hektar. 50.000 kali 1.000 hektar. Wah, lumayan, bos. Ya kan? Jadi jangan beli, tapi bebas sih kalau kamu mau beli drone yang nggak support pemetaan sih bebas aja, karena yang punya uang kan Anda semua. Saya hanya menyarankan kalau beli drone dengan kamera bagus, aksis gimbal yang mumpuni, dan bisa support pemetaan. Karena bisa menghasilkan pundi-pundi uang tambahan untuk Anda semua. Dan terima kasih telah menonton. Semoga Anda semua sehat selalu. Yang belum punya momongan, semoga diberikan momongan secepatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang baru kehilangan pekerjaan, semoga digantikan pekerjaan yang lebih baik lagi. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dari diri saya pribadi. Dan itu dia jajaran drone yang support untuk pemetaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.